Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dengan hati yang gembira tidak Pak RT? Malam ini kita silaturahim kembali. Disediakan kopi hitam, sebatang rokok, uang penuh di saku, itulah bahagia. Jadi bahagia itu gak harus mahal, cukup kopi hitam satu gelas, rokok satu batang yang ada, ya. Uang numpuk di rekening. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga sahibul bait Pak Edi di sini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajatnya cepat selesai. Amin. Kuliahnya cepat jadi. Dan Mekah teuing atuh bangunna jadi lillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pun juga untuk kita semua yang hadir, hajat kita semua hanya kita dan Allah yang tahu. Apapun hajatnya, apapun keinginannya, yang masih jomblo semoga ku Allah dipertemukan dengan jodoh yang terbaik. Amin. Menurut Allah Subhanahu wa taala. Bibarakati ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah semuanya, materi pertama bab tajwid. Silakan dibuka halaman 11 ya. Masih rangkaian ayat gharibah. Di minggu yang lalu mengenai pembahasan tok sukun bertemu tak berharokat. Malam ini materinya mengenai nun sukun ya. Nun sukun bertemu ya atau waw dalam satu kata. Kita mengingat kembali di tahsin yang pertama ya, di buku yang pertama dulu, ketika nun sukun bertemu ya atau waw ini masih ingat gak? Hukumnya harus idgham bil gunnah dulu yang buku 1 ya. Itu yaitu ketika nun sukun bertemu ya dan waw dalam dua kata ya, dalam dua kata. Malam ini materinya bagaimana cara membaca nun sukun. Nun sukun itu apa? Ya, nun yang dimatikan, ada harokat sukun di atas nunnya. Ya, ini nggak ada. Ya. Kalau nun sukun ini bertemu ya dan atau wawunya dalam satu kata, ya, itu bukan idgham. Ya, bukan idgham bi gunnah, bukan lebur. Lebur soteh kalau nun mati bertemu ya atau wawunya dalam dua kata
kata, baru itu idgham biguna, baru itu dilebur. Ya. Nah kalau nun sukunnya bertemu ya dan wawunya dalam satu kata, ya, Pak RT dapat kebagian, alhamdulillah berkah ya. Ya. Jadi ulangi, ada yang satu kata, ada yang dua kata. Kalau yang dua kata, contoh di sini, ya ada di sini. Idgham biguna, contoh asal katanya man yakun. Ayat halaman 11. Nah, 11 ya, ingat. Ada kata yang pertama yaitu man, itu pertama. Kata yang kedua yakun. Ya, perhatikan mana nun mati di sini, yang dimerahin nun. Ya. Man, nunnya dimatiin enggak? Disukunkan, ya. Man satu kata. Ya. Yakulu satu kata, yakulu satu kata lagi. Berarti 1 tambah 1 jadi berapa kata? 2 kata. Perhatikan man nun mati menghadapi yakulu ya yang bertasdid. Maka asal bacanya man yakulu, maka di idgham bigunnahkan, dileburkan menjadi may yakulu. Asalnya man yakulu, paham enggak? Tapi kalau nun mati bertemu iya tasdid, ya, itu maka dibacanya may yakulu. Idgham bigunnah, tarik ke hidung, may yakulu. 2 kata. Bisa keikutin? Nah. Sekarang bagaimana kalau nun matinya bertemu ya-nya dalam satu kata? Contoh di sini bun ya nun, itu satu kata. Ya. Maka kalau dalam satu kata contoh seperti ini tidak berlaku lagi idgham biguna. Ya. Tetapi cara bacanya harus izhar, harus jelas bunyi nunnya. Jangan diidghamkan, jangan dileburkan. Jadi kalau di sini satu kata bun ya nun, tetap nunnya harus dibaca jelas, bun ya nun, karena satu kata. Nggak boleh Pak ini dibaca buyan, ya. Jadi buyanun nggak boleh. Kenapa? Karena ini hanya satu kata. Bisa keikuti? Ya, bisa keikuti. Contoh lain, dunia, ya. Dal, sini nggak ada ya dunia ya. Sini nggak ada. Contoh yang lain ini ya. Ada di bawah ya. Dunia, ya. Nun mati, yaitu dun, ya, menghadapi iya. Tapi satu kata. Pak Ketua nggak boleh dibaca duia, tuh nggak. Jadi tetap bacanya dunia. Itu namanya izhar mutlak. Izhar harus jelas bunyi nunnya. Ya. Beda dengan tadi may yakulu. Asalnya man yakulu itu dijelasin bunyinya. Ya. Itu belum pakai tajwid. Man yakulu mah belum pakai tajwid. Kalau pakai tajwid, nun mati menghadapi ya, maka asalnya dibacaannya man yakulu dibaca may yakulu. Bunyi nunnya lebur dengan i, seolah-olah nunnya gak ada. Itu namanya lebur. Baru boleh lebur kalau ada dua kata. Kata pertama man, kata kedua yakulu. Saya ikutin ya. Jadi nun sukun atau nun mati bertemu ya dalam satu kata, maka cara bacanya harus izhar, dijelaskan cara bacanya ya, namanya izhar mutlak. Contoh pertama itu contoh nun mati dengan ya.
Kalau contoh nun mati dengan wawu menghadapi wawu, ya. Contoh yang satu kata nih, sinwanun. Mana aja contoh nun mati menghadapi wawu dalam satu kata. Maka tua nggak bisa dibaca siwan, enggak. Dibacanya tetap sinwan. Nun matinya harus dibaca jelas, ya. Harus dibaca jelas. Namanya izhar. Sinwanun. Nun matinya dibaca jelas. Sinwan. Ya. Itu contoh nun mati menghadapi wawu. Izhar. Mana contoh lain nun mati yang menghadapi wawu dalam dua kata? Nah, ini yang diidghamkan. Contoh di sini perhatikan, asalnya min waqid. Ini dimerahin ya nun matinya ya. Min nun mati kata pertama. Kata kedua waqid. Karena ini dua kata, maka cara baca nun matinya harus idgham bi gunnah, lebur disertai dengan dengung. Itu idgham bi gunnah, itu idgham itu lebur, jadi dihilangkan, dileburkan bunyi nunnya disertai gunnah, dengung dari ke hidung suaranya. Miwa. Jadi sanes miwa, tapi miwa ada bunyi dengungnya ke hidung. Ada ngirungnya, cek bahasa Sundanya mah. Jadi harus ada ngirung hidung, miwa. Dalam surat misalkan famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Itu namanya idgham bil gunnah. Sanes famay ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu mah enggak ada dengungnya. Bisa enggak membedakan mana yang ada dengung, mana yang enggak ada dengung? Atau belum bisa lihat? Karena asal benar dua namanya. Asal benar dua nama. Ya. Kalau famay ya'mal itu idgham tapi enggak ada guna. Tapi kalau famay ya'mal itu idgham ada guna. Bisa dibedakan tadi? Pak Hadi mah pintar sudah. Kopiahna mah geus bodas. Alhamdulillah tafaul ya. Kita doakan semoga cepat ke Makkah. Amin. Ya, minimal kopiahna teu nawe bodas. Bener putih juga. Belang ini. Belang ya, Pak. Ya. Bacaan izhar mutlak terjadi ketika membaca 4 kata sebagai berikut. Contoh di sini bunyanun, yaitu nun mati menghadapi ya dalam satu kata. Sinwanun, nun mati menghadapi wawu dalam satu kata. Qidwanun, nun mati menghadapi wawu dalam satu kata. Ad-dunya, nun mati menghadapi ya dalam satu kata. Oh ya, bisa kepaham insya Allah. Halaman 12 kita latihan. Wa huwallazi anzala minas samaa'i وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه حضرا فأخرجنا نبات كل شيء فأخرجنا
فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية ومن النخل من طلعها قنوان دانية. Yang jadi contoh kinwan, maka cara bacanya izhar. Kinwanun tidak boleh dibaca kiwan, ya. Min tal'iha qinwanun daniyatun wa jannatin min a'nab. من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون فأعرض عمن تولى عن ذكرنا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. halaman 13 ya. Inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi صفا إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. Yang itu contoh bunyanum. Jadi bunyan dibacanya izhar mutlaq. Wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannat وفي الأرض قطع متجاورات وجنات وجنات
وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد. Ini contoh sinwan. ونفضل بعضها على بعض في الأكل ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Kesimpulan materi tajwid malam ini adalah nun sukun bertemu ya atau waw dalam satu kata, cara bacanya harus izhar. Namanya izhar mutlak, harus dijelaskan, bukan idgham kayak materi yang lalu. Ya, idgham soteh kalau ada dua kata. Dalam dua kata baru idgham bilgun. Kalau satu kata izhar. Gitu Pak. Ya. Alhamdulillah materi pertama selesai. Tinggal mengamalkannya ya. Tapi insya Allah dah jamaah yang malah linter. Ya. Materi kedua jamaah semua malam ini al-masajid. Bab mengenai masjid. Siapa yang tidak kenal masjid? Siapa yang tidak tahu masjid? Semua tahu masjid. Ya. Cuman istilah di kita mah tergantung besar kecilnya kan ya. Ayat tajuk di kampung teh di mana asal tajuk teh itu tehnya. Ya. Kalau sholat jangan dilanggar. Oh, sholat boleh dilanggar. Ternyata langgar di situ bukan langgar dicegah, langgar itu bimana tajuk. Jadi masjid itu pahaman dari sajadah asalnya. Sajadah asal katanya yasjudu sajdan fahuwa sajidun wa huwa masjidun, isi makan. Namanya isi makan. Nama tempat sujud disebut masjid. Ya. Jadi asal kata masjid itu apa-apa yang jadi tempat sujud masjid. Itu baru makna lafziyah, baru makna lafaz. Ya. Sementara masjid yang dimaknai dalam ilmu fikih ya, seperti yang kita lihat, suatu bangunan yang khusus dipakai untuk sujud kepada Allah. Itu masjid. Istilah di kita ada masjid, ada musola. Ya. Musola asalnya kata apa? Sholat. Musola tempat sholat. Masjid tempat sujud. Kata-kata itu. Ya. Tapi kadang-kadang kita mah konotasinya musola itu letiknya. Ya. Kalau masjid mah masjid jami konotasinya. Ya. Musola mah masjid letik, itu seperti musola. Itu mah hanya sekedar analogi saja ya. Persepsi kita, padahal sebetulnya sama. Musola yang masjid, musola tempat sholat, masjid tempat sujud. Yang pertama ternyata dalam hadis ini mimma ikhtassallahu bihi hadzal ummah an ja'ala lahal arda tahuran wa masjidan karimul makan.
ternyata masjid teh Hadi pangmulia-muliana tempat di alam dunia masjid. Ya. Jadi walaupun agrengnya hotel, walaupun mewahnya rumah kita, bila dibanding dengan masjid yang sederhana dalam pandangan Allah, yang mulia tetap masjid yang sederhana. Komo lamun megah masjidnya. Jadi pangmulia-muliana apa? Pangmulia-muliana bangunan sealam dunia ini masjid, walaupun sederhana dibanding dengan hotel yang mewah, rumah yang mewah. Salam. Apalagi kalau masjidnya mewah, masjidnya megah, tambah mulia. Maka saking mulia itu masjid. Fa'aina marujulun minal muslimin adrokatu sholat falyusolli haitsu adrokat. Saking mulianya masjid, dimanapun kita berada, maka sholat fardu itu seyoginya di masjid yang kita lewati. Untuk Indonesia, insya Allah mal hese dengan masjidnya. Ya. Mal hese dengan masjid Pak Ahmad di urang mah. Rek di Bandung ke Jakarta, setiap rest area yang masjid tuh. Ya. Abi hari Minggu kemarin jalan-jalan ngaos ke Ciamis. Ijazah sholawat dalail khairat. Ya. Berjamaah di DM. Sabada ngaos sholawat dalail lajang silaturahmi ka Ustaz Dadang di Majalengka rumahna. Perjalanan Ciamis Majalengka ngalewatan sholat zuhur. Itu modal masjidna Allah agreng atuh alhamdulillah. Sholat zuhur di masjid naon indah banget. Pinggir jalan, sapaparat jalan, ya. Itu masjid, cakep bae di bagus, ya. Bunga HTT sebenarnya udah masjidnya bersih, sahan ngebangun sekali teh. Sholat zuhur menang di masjid anu bersih. Pas mau masuk Majalengka, ya. Asar sarua dibersih masjidnya. Pulang di Pak Ustaz Dadang menuju maghrib, ya. Mau masuk sampai Sumedang, mau masuk tol ke Bandung, sebelum itu aya masjid bodas pisan masjid eta mau teh kene, ya. Atuh urang tadi foto selfie rame-rame, ya. Tapi abi panganten ada. Ya. Tuh, al-masajid masjid. Jadi orang kemanapun orang Pak Hadi berangkat, rek bisnis kamana, rek jalan kamana, kerja sama bisnis dengan siapa? Yang paling pertama kita cari di mana posisi masjid, ya, di mana posisi masjid. Ada kita mah kadang dibalik, di mana posisi kacainya, Di mana posisi macet? di mana posisi. Insya Allah untuk Indonesia dimanapun masjid pasti ada. Ya, separat jalan Soekarno Hatta, masjid balatak di jalan. Setelah Gede Bage ada masjid megah Al-Iz namanya. Pernah nggak sholat di situ? Al-Aziz Pak Ali. Al-Aziz. Langganan Abi lamun liwat. Lamun liwat di belah dia. Lamun liwat di belah dia itu aya deui bagus masjid. Masya Allah. Fal yusolli haitsu adrakat, sholat di masjid dimanapun kalian berada. Di pasar, di kantor, sholat di masjid. Karena masjid tempat yang paling mulia. Qultu ya Rasulullah ayu masjid wudi'a fil ardi awalan. Saur sahabat naros kata Rasul, wahai Rasul, masjid mana yang paling pertama berdiri di muka bumi ini? Qala Rasul jawab, Al-Masjidul Haram. Ternyata yang pertama ada di Pak Ahmad, Masjid Haram. Lain Masjid Sirrul Muhajirin. Masjid Haram dibangun semenjak Nabiullah Adam alaihissalam, paling tua. Ya. Qultu summa ayu ya Rasulullah, masjid mana lagi?
summal masjid al-aqsa. Ya. Yang kedua, yang paling dibangun pertama kali ranking 2-nya yaitu Masjid Aqsa. Di mana? Kayak itu can Nabi kesami. Hayo. Oh. Ya. Kultu kambanenu ya Rasul, berapa jarak antara dibangunnya Masjid Haram ke Masjid Aqsa? Beda Rasul ada ba'una sana 40 tahun bedanya. Masjid Haram dulu baru Masjid Aqsa. Ya. Yang ketiganya yaitu Masjid Madinah, Masjid Nabawi fi Madinatil Munawwarah. Masjid Nabawi ada di kota Madinah. Jadi masjid termulia itu 3. Ya. Satu Masjid Haram, yang kedua Masjid Aqsa, yang ketiga Masjid Nabawi. Itu yang secara urutan dibangunnya. Tapi secara urutan kemuliaannya, satu Masjid Haram di Mekah, yang kedua Masjid Nabawi di Madinah, yang ketiga baru Masjid Aqsa, yang kesekian baru Siddiqul Muhajirin. Yang kesekian nggak tahu berapa. Kesekian pokoknya. Saking mulia-muliana masjid, fadlu banaiya saur Sayyidina Utsman, ya, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man bana lillahi masjidan yabtaqi bi wajhallah banallahu lahu baitan fil jannah. Saking muliana ngabangun masjid dimuliakeun ku Allah. Matak sing aya niat dina hate, ya Allah bapakeun rezeki hoyong tiasa ngabangun masjid siga almarhum Bapak Siddiq. Digentos ku Allah bangunan kieu kurupa bangunan di surga. Minimal aya cita-cita apa itu berarti minimal aya cita-cita. Ya sing aya rezeki milik teh keun bae imah alus ge, nu penting masjid alus. Betul. Keun bae rumah oge bagus. Gitu ya. Asal masjid bagus. Ya. Man bana lillahi masjidan banallahu fil jannah. Saking mulia-muliana masjid, anu ngabangun masjid, nu ngamakmurkeun masjid, teh satu dengan ngabangunnya. Teu boga duit keur ngabangun, ngilu jadi kepanitiaan sama. Ya. Milu jadi kepanitiaan pembangunan masjid Siddiqul Muhajirin sama eta bana keneh. Ya. Jadi cara memakmurkan itu bisa dengan cara al-fulus banget. Dengan uang kita beli semen 1. Naon deui? Beli besi sakumaha, ya. Beli kenteng sakumaha jeung taneuhna dar. Gitu. Teu mampu ku eta minimal urang icik kibung dalam kepanitiaan. Wah, pagatua paling sibuk dulunya. Wah, alhamdulillah sama eta dengan bana. Ya. Tenaga gede. Abdi mah atos enggak punya, tapi tenaga kuat ngaduk batu. Paete panjagoan ngaduknya. Wah, ya. Minimal urang teu gaduh atos ku ngaduk. Ya. Atuh abdi mah da tenaga hengket ningalikeun minimal. Gitu kan? Ku ningalikeun lagi nu ngaduk. Tapi pira ku benernya. Ku tingalikeun, berarti balik ka ku paete. Ya. Ku ningalikeun. Abdi mah bujung-bujung gaduh artos. Jangankan uang, jangankan tenaga lagi sakit, ngamakmurkeun geusian masjid panggeulana eta ge sama, bana keneh. Memakmurkan masjid. Ya. Mau pilih yang mana? Dengan uang, dengan tenaga, atau dengan salat di masjid setiap waktu? Maunya semuanya ya. Minimal pilih salah satu atau minimal urangnya ngeusiana beupeureuheun Pak Siddiq memberi jauh itu aya malahan apa? Aya terus almarhumnya. Nah, itu bakal jariah ini akan menjadi pahala yang mengalir jariah ini, ya. Jariah ini mengalir bahkan diganti ku Allah ku surga nanti, ya. Termasuk panitianya pun sama. Ya, termasuk yang ngeusiannya pun sama. Man bana lillahi masjidan yabtaghi bihi wajhallah.
Tak ingat yabtaghi bihi wajh Allah. Urang ka masjid teh semata-mata karena Allah. Semata-mata karena piwarang Allah. Semata-mata karena mencintai Allah lillah teh gitunya. Semata-mata mencintai Allah, mengagungkan Allah, lain karena lain-lain. Ya. Lain yang kapenteun ku mitoha lain. Lain yang kapenteun ku tetangga disebut soleh lain. Ya. Jangan ke masjid lain. Semata-mata resep mika cinta ke masjidna Allah. Ka tempat nu dimuliakeun ku Allah, eta. Jadi angkat ke masjid, membangun masjid, enggak ada niat yang lain, hanya niat karena Allah. Baru banallahu baitan fil jannah. Ya. Selanjutnya bagaimana adab-adab ke masjid, dia harus tahu. Adab-adab menuju masjid. Mulai berangkat dari rumah harus tahu adab ke masjid mulai berangkat dari rumah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izla kharaja fi baitihi. Pak Hadi Rasul nyontohan nalika anjeunna mulai berangkat dari rumah ke masjid teh kudu kumaha urang? Apakah urang kudu heheotan atau urang bergaul kudu? Nah, baik numpang serata. Ketua biasa nama, kan? Rasul mah lain udud ka masjid teh. Yusannu ad-du'a. Jadi urang bari adab pertama mau berangkat ke masjid teh ngadoa. Ya. Kumaha doana dicontohan ku Rasul? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Kita doa. Bisa enggak? Bisanya. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Kita doa pertama. Doa yang kedua di tamahan, inni a'udzubika an adilla au udalla au azlima au uzlima au jahila au yujhala alanya. Sikrat apa namanya? Pas. Lewat ya. Atawa mukatilu doa lagi. Gimana apa sebenarnya? Saya itu bagus sebenarnya. Setelah orang bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Tamahan iri beti Ibni Abbas, Allahumma ij'al fi qalbi nur. Apa namanya? Ya Allah, mugi Gusti ngalungsurkeun cahaya kana hati abdi. Tuh, eta ya. Wa fi basari nur. Ya Allah ngalungsurkeun cahaya kana soca abdi. Wa fi sam'i nur. Ngalungsurkeun cahaya kana panguping abdi, telinga abdi. Wa an yamini nuro wa khalfi nuro. Panjang bukannya. Wa fi asabi nuro wa fi lahmi nuro wa fi dami nuro. Tangan kanan ku cahaya, tangan kiri ku cahaya. Darah ku cahaya, daging ku cahaya, rambut ku cahaya. Semuanya cahaya, atas bawah cahaya. Ini riwayat nanti doa Imam Muslim. Lengkap ilmunya. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa ja'al fi sam'i nura. Tak gitu bae leumpang teh pakai tua, lain bari udud. Gitu kan. Ieu mah leumpang ieu bari udud. Ya Allah ya ilahana. Ngadu mah ieu bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Eta can nepi keneh balikan deui we. Tercukup sekali Pak Hadi 2 kali ya. Dia ngalepus kieu. Hai ya. Ini adab pertama ngadu. Kumaha lamun tamaan kodoman nu lain boleh? Boleh. Ngan mimitian bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Tamahan kodoman lain. Ya. Mengapa Al-Quran tadi Allahumma ja'al fi qalbi nur wa fi sam'i nur wa fi basari nur. Nah, itanya dan seterusnya. Kalau mau menghafal, kudu yang lain. Banyak doa yang lain. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilin 'alaika. Mali baca dan merapal.
Doa orang nya. Doa orang. Kumaha anu ku bahasa Sunda? Saur Bamin boleh? Boleh, Bamin. Bamin mah bisa bahasa Arab kan we ku Sunda. Bismillah bisa maksudnya. Bismillah jeung ta'awuz mah bisa. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi Gusti maparin kabarokahan ka abdi boleh, Pak. Mugi Gusti maparin kasolehan ka incu-incu abdi doakeun incu teh. Ya. Doakeun ke anak, doakeun ke incu boleh. Ada pertama ke masjid, berangkat dari rumah berdoa. Tong bari ud. Pun tengah pertanyaan galak. Parah. Tapi jangan pernah lepas teman gitu. Sekali. Yang kedua, begitu masuk masjid, ya. Yusannu liman arada dukhulal masjid ay yadkhula bi rijlihi liyumna sampean katuhuna. Sampai begitu masuk masjid sampean katuhuna bari maca doa sambil tadi auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim baca shalawat heula Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad Allahumma iftahli abwaaba rahmatik. Adab kedua, kaki kanan yang dilangkahkan bari berdoa ta'awuz basmalah sholawat Allahumma iftahli abwaaba rahmatik. Apa eta malahnya? Apa? Itu mengulangi kembali bisa hilang ya. Allahumma iftahli abwaaba rahmatik. Ya. Itu baru dua ya, adab masuk masjid. Adab ketiga masuk masjid yanwi niat i'tikaf nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Gusti ya Allah abdi niat cicing di masjid karena Allah. Jadi cicing di masjid mah beda jeung cicing nongkrong di warung. Di rumah beda, ada nilai-nilai khusus di Allah. Ya. Di punten menang punten pahalana pahala i'tikaf. Jadi cicing di masjid mah beda. Tapi itu mesti diniatkan, Pak. Lamun teu niat teu meunang. Pahala i'tikafna laput. Maka perlu sing ingat urang tuh. Adab ketiga niat i'tikaf. Ya. Adab ketiga niat i'tikaf. Berapa tuh? 3. Yang keempat, kalau waktunya cukup untuk sholat sunnah tahiyat masjid, maka disunahkan sebelum imbit kita ini duduk, disunahkan sholat sunnah tahiyat masjid. Mata tong lambat, ngaran benang tahiyat. Lamun adan kakarek wudu, maka bagian tahiyat, kau melumpang mati dia. Tahiyat masjid 2 rakaat. Kumaha lamun teu kaburu? Ya enggak keburu tahiyat masjid, maka ganti dengan wirid atau dengan zikir ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali amin. Berapa kali? 4 kali. Eta keur ngagantian tahiyat masjid. Karek mah urang asup kaburu qomat. Lamun kitu teu kabagian salat sunah tahiyat masjid ganti dengan zikir tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Mun kaburu teu kaburu 4 kali sekali. Subhanallah kaburu qomat. Pas urang masuk kaburu qomat kabagian. Tuh adab keberapa? Keempat. Kelima, idza kharaja minal masjid yakhruju bi rijlihi yusra. Pami bade keluar kakina kaki kiri, kembalikan yang tadi ya. Wa yaqulu dan ngadoa bismillah Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaaba fadli. Itu doanya. Doa keluar masjid. Ada doa masuk masjid, doa keluar masjid.
Lain ieu mah kumaha kalau orang masjid teuing katuhu teuing kiri belenyem ngelompat. Ya. Tapi mau sanes jamaah hidayah sanes. Tetangga mah. Jamaah hidayah sanes ya. Ini adab ya, etika ketika kita mau berangkat ke masjid. Jadi pas berangkat ke masjidnya pun kita sambil berdoa, lain ngalapus kudu, gitu kan? Ya. Nu kadua, nah kemudian langkahkan kaki kanan sambil berdoa. Ketiga, nah jangan lupa niat i'tikaf di masjid, tahiyat masjid, mengkabur. Ya. Terakhir keluar masjid pun sama, kaki kiri belah patukeun ya. Kaki kanan mah tadi masuk, kaki kiri adalah ketika keluar masjid. Pulang ke rumahnya pun sama berdoa. Tuh, jadi doa dan doa. Dan ngalapus deui. Ngalapus mah kayak waktuna, bari duduk, baru ngalapus. Gitu kan. Kopi hitam, ngalapus duit loba. Biasa. Memajikan gelis bersih deh. Dua. Opat bentuk pertama. Ya. Kuduna 2. Lege gitu. Ya Allah. Fadlus sa'i ilahi wal julus minha. Man ghada ilal masjid wa raha a'addallahu lahu jannah nuzulan kullama ghada wa raha. Ketika orang berangkat ke masjid dan pulang ke masjid, selama itu ada dalam naungannya Allah, dalam lindungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka iza ra'aitumul rujula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Namun kalian melihat orang yang sedang duduk di dalam masjid, yakini orang yang resep ke masjid mah fashhadu lahu bil iman, inilah orang yang beriman. Saksikan ini orang baik ya. Ini orang iman ke Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir. Katanya. Itulah ya, jadi adab-adaban, etika-etika ya. Jadi masjid teh sekali lagi tempat yang paling mulia, tak harus kurang di sana. Keruat, kerbiung ka masjid deh urang. Cep gitunya. Cep tiis. Atau cep tambah bingung. Allahu akbar ya. Ala adullukum ala ma yamhullah bil khotoya wa yarfa'u bid darajat. Mau enggak aku tunjukkan, kata Rasul ya, suatu yang bisa Allah menutup ya, menghapus kejelekan kita dan meninggikan derajat kita, wa huwa yamshi ila masjid. Jadi langkah-langkah kita teh berapa ribu langkah pahami dari rumah kita ke Siddiqul Muhajirin, menghapus sekian dosa sesuai jumlah langkah kita. Mata kudu atuh lamun imam urang jauh ka masjid, langkahna loba. Ya. Atau paling jauhna mah justru loba alasan teu ka masjid. Justru semakin jauh langkahnya semakin banyak, menutup dosanya pun semakin banyak, pahami. Ya. Wa yarfa'u bi darajat, ditinggikeun derajat taqwa Allah di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah itu bab mengenai masjid, bab adab-adaban tadi sudah. Teori ini bab yang 4 tadi, adab yang tadi hai urang amalkeun, urang ngalaksanakeun ku urang ya. Sing resep cicing di masjid. Ya. Kudu si galau sing resep cicing di cai. Lamun lauk mah lamun kaluar di cai resepen teu. Ngapan lamun urang si galau ka masjid. Alhamdulillah Pak Abdul sepisannya. Ya. Ya enggak apa-apa kan nunggu sampai isya. Di masjid ngobrol kumaha meunang teu. Daripada orang balik ke imam untuk isya, ngaleun deui, udah ngobrol we sambil nunggu isya.
Bagusnya mah emang ngaji tuh Isya teh. Bagusnya mah sholat sunat sampai Isya amin bagusnya. Tapi kan orang makomna can nepi ka dinya. Kumaha baru bari ngobdud menang teu? Ya, bertahap. Tah kamari mah ngobdudna 2 batang, ayeuna mah dirobah coba jadi 1 batang amin. Kopi. Ya. Kopi dan kamari sagelas, cobaan setengah gelas. Ganti ku ngaji saeutik. Nah, siapa tahu minggu depan mah teu udud jeung ngopi, ngaji tuluy. Nah, gitu. Nama porsi. Allah ya Karim. Kan bae, Pak. Nah, minggu depan mah kena bahas fadilah sasapu di masjid. Wah, mata kudu atau di jadwal ku DKM tinggal ali da pikir sunnah. Kumaha darajatna orang nu tanziful masjid. Teu pirah ya. Teu pirah ngoer-ngoer ke masjid. Tapi tinggal fadilahna barokahna ya. 20 40 insyaallah sisanya kita gunakan untuk sharing dan tanya jawab. Kantun diamalkeun pokoknya namanya teori 4 adab yang tadi di masjid hayu urang amalkeun. Ade, urang amalkeun. Diulang-ulang tuluy ku abdi teh naon bisi hilap. Sekarang gitu kan ya ketika naon ya hese apal gancang poho urang. Hese apal gancang poho. Pokoknya mati imam nu kahiji maca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bari ngadoa naon wae doana bebas. Ya. Nepi ka masjid tang kaki kanan yang dahulukan tuh kaki kanan ngadoa deui ta'awudzullah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Shalawat heula Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftahli abwaab rahmat. Kemudian niat i'tikaf dina hate, mun di bahasa Arabkeun boleh. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Nah hate we Gusti abdi niat i'tikaf sakitu jadi. Lamun teu diniatan teu jadi, Pak. Lebat. Tak kudu niat i'tikaf di setiap orang ka masjid niat i'tikaf. Rek iraha wae, rek lohor, asar, maghrib, isya niat i'tikaf jangan lupa. Ya. Setelah niat aya waktu keneh tahiyat masjid 2 rakaat. Setelah tahiyat masjid 2 rakaat aya keneh waktu can qomat keneh salat sunnah mutlak atau salat sunnah mutlak deui. Tuh. Tuhnya beres selesai salat, kemudian beres selesai keluar di masjid kaki yang kiri pulang ke rumah sambil nah itu materi malam ini urang amalkan biar ku Allah dibarokahkeun urang hidup kehidupan ini amin Allahumma. Minggu payung membahas masih masjid tentang keberkahan orang yang memuliakan masjid. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Curiga ya saus